sistem gerak kita. Kemarin kita sudah mempelajari topik B tentang sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Nah, hari ini kita lanjut ya. Sebelum materi kita pelajari, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Husnul Maaf dipimpin doanya. Siap, gerak doa dimulai. Baik, absen ya. Hadir semua? Hadir. Ya, baik anak-anak, silakan lihat di layar monitor kita di depan. Coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Nah, mengapa punggung kita akan terasa sakit apabila kita duduk terlalu lama dan apa pengaruhnya untuk masa depan? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendiagnosis 3 jenis penyakit kelainan sistem gerak seperti osteoporosis, terus lordosis, kifosis, skolisosis atau seram otot beserta penyebabnya dengan baik dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mendesain dan mempresentasikan buket suku solusi tentang cara memelihara kesehatan sistem gerak secara efektif dan informatif. Baik, sekarang silakan anak-anak. Video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Sekilas video mengenai tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Ya, sebelumnya Ibu jelaskan sedikit. Sistem gerak adalah rangkaian organ dan jaringan yang meliputi tulang, terus otot, sendi, ligamen, dan tendon yang bekerja sama agar tubuh kita tetap bisa berdiri tegak ya, maksudnya tidak jatuh ya, karena sudah bekerja sama dan mampu mempertahankan postur tubuh. Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak. Nah, apa saja tadi sistem gerak yang bisa diserang oleh penyakit? Penyakit apa aja? Osteoporosis, Ya. kifosis, lordosis, skolisosis. Iya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pola hidup tidak sehat. Kurangnya zat yang penting yang dibutuhkan oleh tulang, oleh tubuh kita. Bisa juga karena kecelakaan atau kelainan sejak lahir. Nah, makanya pagi-pagi alangkah baiknya anak-anak itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, karena tulang yang sakit biasanya itu selain kelainan dari bayi ataupun osteoporosis yang biasanya dialami oleh orang tua, anak-anak dari sekarang ya minum, misalnya sebelum ke sekolah minum susu 1 gelas, terus telur diceplok ya, tidak boleh mengkonsumsi ciki-ciki atau makanan yang siap saji, agar supaya kedepannya tulang kalian sehat. Baik, ini ada LKPD. Silakan diisi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tersedia. Silakan gunakan pensil warnanya untuk mewarnai. Kalau ada yang mau ditempel, silakan ditempel terlebih dahulu. Ya. Nah, seperti ini ya. Lihat
cm dan sejajar pandangan. Ya, kasih tepuk tangan. Postur tubuh kita baru ya, dan solusi agar tubuh kita dibiasakan untuk duduk apa? Duduk tegak ya. Nah, berapa tadi? Berapa meter? Iya, kakinya lurus ya, tidak membengkok, tidak ke tepi. Nanti bisa dipraktekkan ya setiap kali belajar. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya. Saya bisa mempelajari tentang osteoporosis, kifosis, lordosis, dan sikolosis. Iya, berarti tentang penyakit yang menyerang organ. Ya, organ sistem gerak. Iya, sistem gerak kita seperti apa? Rangka, sendi, dan otot bisa mengalami gangguan atau penyakit jika tidak dirawat dengan baik. Kelainan itu bisa terjadi karena dari lahir bisa, terus karena kecelakaan bisa, terus karena pola hidup tidak sehat. Nah, untuk kedepannya anak-anak harus menjaga lagi supaya lebih sehat hidupnya. Bagaimana cara menjaga tubuh kita agar tulang kita tetap sehat setiap hari? Bagaimana caranya? Ya, Dengan makan sayuran dan makan makanan bergizi. ya, dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan sayur-sayur